semuanya, kali ini kami akan menjelaskan mengenai kebijakan sosial penduduk Jepang di Indonesia dan dampaknya bagi Indonesia. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Sarah Konsa Yusuf. Nama saya Rahma Amelia. Nama saya Friska Lestiawan. Saya Ina Aprilia. Saya Naila Tatiana. Baik, jadi di sini saya Rahma Amelia ingin menjelaskan beberapa kebijakan Jepang di bidang sosial. Selain militer dan pemerintahan, kebijakan juga dilakukan terhadap bidang sosial. Berikut ini 3 poin kebijakan yang pernah dilakukan Jepang ketika menjajah Indonesia. Yang pertama, membentuk Tanarigumi atau rukun tetangga, dibentuk demi mempermudah pengawasan serta pengarahan terhadap penduduk. Dengan begitu, rukun tetangga yang hingga kini masih ada di Indonesia merupakan peninggalan yang ada sejak masa penjajahan. Yang kedua ada Romusa. Pada kebijakan ini, pemerintah Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan pekerjaan tanpa upah. Alasannya demi memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Yang ketiga ada pendidikan. Pada kebijakan ini, Jepang menciptakan 3 tingkatan di bidang pendidikan, dimulai dari sekolah dasar atau Gokumin-gakko, kemudian ada sekolah menengah pertama, Soto-chugakko, dan yang terakhir adalah sekolah menengah atas atau Chugakko. Yang keempat ada penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Ketika menduduki Indonesia, Jepang tidak ingin bahasa Belanda digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekolah. Dengan begitu, akhirnya bahasa Indonesia digunakan dan disahkan sebagai bahasa resmi oleh pemerintahan Jepang. Dampak penjajahan Jepang di bidang sosial diantaranya 1. Pergantian nama-nama kota dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. 2. Sulitnya proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena Jepang mengendalikan saluran komunikasi. 3. Diterapkannya tradisi kerja bakti massal yang disebut dengan kebijakan Kinrohoshi. 4. Diterapkannya kebijakan Seigerin atau penghormatan kepada Kaisar Jepang Tanohiko dengan cara membungkuk 90 derajat setiap pagi ke arah matahari terbit. Dampak positif kebijakan Jepang. 1. Diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa nasional serta bahasa pengantar di sekolah. Yang kedua, propaganda Jepang yang mendukung gerakan anti-Belanda secara tidak langsung menumbuhkan semangat kebangsaan atau nasionalisme rakyat Indonesia. Yang ketiga, guna mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang mendekati para tokoh nasional dan menjadikan mereka sebagai penggerak mobilisasi massa. Dan yang terakhir, agenda pelatihan militer dan semi-militer yang diadakan oleh Jepang menjadi bekal rakyat Indonesia guna mempersiapkan diri menghadapi peperangan suatu hari nanti. Dampak negatif kebijakan Jepang. Yang pertama, kebijakan Romusha menyebabkan munculnya berbagai macam permasalahan sosial yang mengakibatkan trauma bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, eksploitasi besar-besaran yang dilakukan Jepang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia. Yang ketiga, kehidupan yang menderita dan sengsara karena kemiskinan. Hal ini dikarenakan segala potensi ekonomi di Indonesia digunakan untuk mendukung Jepang dalam perang. Yang keempat, penyebaran intelijen dan polisi khusus menghadirkan rasa takut di kalangan masyarakat. Penyebaran ini dilakukan guna mengawasi rakyat Indonesia yang dicurigai sebagai golongan anti-Jepang. Yang kelima, pembatasan aktivitas pers mengakibatkan tidak adanya pers nasional yang bebas dari pengaruh Jepang. Pers nasional pada saat itu harus tunduk pada pemerintah